Amin. Mazmur 107 ayat yang pertama firman Tuhan berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Kita mau nyatakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang mau berkorban bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus nyata di dalam perjalanan hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur dan bersyukur di dalam segala situasi kondisi yang kami hadapi. Biarlah selama hidup kami, Engkau memampukan kami untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang beribadah dan menyembah Tuhan pada saat ini. Untuk boleh menaikkan doa-doa kami, untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk boleh datang menaikkan permohonan kami, doa-doa kami kepada Engkau. Mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di masa-masa yang tidak mudah ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk terus bersyukur dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan bagi seluruh jemaat Tuhan di dalam kami menghadapi di masa-masa yang tidak mudah ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati kebaktian doa saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah sudah terbukti lewat pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus setiap kita yang berdosa. Karena itu sekali lagi, mari kita bersyukur karena Ia yang telah menebus hidup kita. Ku bersyukur, Ia tebusku. Ku bersyukur, Ia tebusku. Ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur, Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun,
air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Ya berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Salam sehat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali bisa mengikuti kebaktian doa. Kiranya kita bisa menikmati Tuhan, kehadirannya di dalam kebaktian doa pada hari ini. Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar uraian firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu, kiranya Engkau hadir lewat firman-Mu, menyapa hati dan jiwa kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan menjadi alat di tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, sebagai anak Tuhan, tidak cukup bagi kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Setelah percaya, kita harus bertumbuh di dalam iman. Jangan sampai sudah lama kita percaya, tetapi iman kita dangkal dan tidak bertumbuh. Mengalami pertumbuhan iman merupakan sesuatu yang normal bagi anak Tuhan, bukan prestasi yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena setiap anak Tuhan diberi potensi oleh Tuhan untuk bertumbuh. Dan semua anak Tuhan harus bertumbuh di dalam iman. Karena itu merupakan kehendak dari Tuhan sendiri. Apabila ada anak Tuhan yang tidak bertumbuh imannya, itu merupakan aib, malapetaka yang sangat memalukan. Di mana boleh dikatakan orang itu kurang menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah iman kita bertumbuh sebanding dengan lamanya kita menjadi anak-anak Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesuslah yang sebenarnya menumbuhkan iman kita. Dan untuk mengalami pertumbuhan iman tersebut, kita harus melakukan bagian kita. Hari ini kita akan belajar apa yang merupakan bagian kita yang harus kita lakukan sehingga Tuhan bisa menumbuhkan iman rohani kita. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus hidup tetap di dalam Dia. Ayat ke-6, saya akan bacakan bagi kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara garis bawahi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ternyata saudara, Kristus adalah pusat pertumbuhan rohani kita. Di luar Kristus tidak ada pertumbuhan rohani. Semuanya hanya berpusat kepada
Kristus saja. Dan kita diminta untuk tetap tinggal di dalam Dia. Saudara, apa sih artinya tetap di dalam Dia? Artinya adalah konsisten, tidak goyah, dan tidak berubah. Sebagai anak Tuhan, kita bertanggung jawab untuk konsisten di dalam iman. Sebagai anak Tuhan, kita harus setia, tinggal tetap di dalam Dia. Saudara, sebenarnya ini adalah sesuatu yang wajar. Kenapa wajar? Karena ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu sebetulnya kita mengikrarkan untuk setia kepada Dia, untuk tinggal di dalam Dia dan tidak di tempat yang lainnya. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, menguasai, menjadi penguasa dan pemilik hidup kita, di mana sudah seharusnya kita menyerahkan diri kita kepada Dia. Dengan kata lain, saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang ada di dalam diri kita adalah kepunyaannya. Demikian yang ditulis di dalam 2 Korintus 6, 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat 20. Saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kalau kita menyadari kebenaran ini, ya, pengenalan diri siapa kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka pengenalan diri ini akan mendorong kita untuk memberi diri dibentuk dan bertumbuh di dalam Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di masa pandemi ini setiap kita diuji, di mana seolah-olah Tuhan melupakan kita, di mana seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Saudara, di tengah kondisi seperti itu, apakah kita masih tetap hidup di dalamnya? Saat semuanya baik, saat semuanya oke, mungkin tidak sulit untuk hidup di dalamnya. Tetapi di saat yang tidak mudah ini, apakah kita masih bisa hidup di dalamnya? Konsisten, tidak goyah dan tidak berubah. Apabila jawabannya adalah ya, maka iman kita akan ditumbuhkan oleh Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, apa bagian kita yang harus kita lakukan? Kita harus berakar di dalam Kristus. Saudara, bagi sebuah pohon, akar adalah bagian yang tidak terlihat, tetapi merupakan sesuatu yang sangat penting. Kekuatan dan kesehatan pohon itu tergantung dari bagaimana kondisi akarnya. Apabila akarnya sehat, maka pohonnya sehat. Demikian sebaliknya, apabila akarnya tidak sehat, maka pohonnya pun tidak sehat. Dan di dalam ayat ke-7 bagian A dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti sebuah pohon yang besar dan kuat, pasti memiliki akar yang mencengkram ke dalam tanah, terus ke dalam ke bawah tanah, dan akar itu akan mengambil nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah itu dan memberi makan kepada seluruh pohon tersebut. Demikian juga kita, saudara-saudara, ciri anak Tuhan yang berakar di dalam Dia adalah setia membaca firman Tuhan dan setia berdoa setiap hari. Ketika kita setia membaca firman Tuhan dan ketika kita setia berdoa kepada Dia, maka lewat itu Dia akan memberikan nutrisi rohani kepada kita, sehingga karakter kita akan berubah, perkataan kita akan diubah, sedikit demi sedikit kebiasaan buruk kita akan diubah. Ya, kalau kita berakar di dalam Dia.
Nah, pertanyaannya saudara, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita membangun relasi yang akrab, yang intim bersama dengannya atau tidak? Setelah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita setia dan rajin membaca Alkitab dan berdoa setiap harinya? Apabila jawabannya ya, maka rohani kita akan sehat, karena Tuhan akan menumbuhkan rohani kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, apa yang merupakan bagian kita yang harus kita lakukan sehingga Tuhan bisa menumbuhkan iman rohani kita? Yang ketiga, kita harus belajar mengucap syukur di dalam keseharian hidup kita. Ayat 7 bagian B. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, menyedihkan sekali. Banyak anak Tuhan yang meremehkan ucapan syukur. Mereka memandangnya sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Mengucap syukur itu boleh ada dan juga boleh tidak ada. Padahal saudara, mengucap syukur merupakan salah satu ciri orang yang bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Ciri kedewasaan rohani itu adalah mengucap syukur. Saudara, dengan cara apa kita mengukur kedewasaan rohani seseorang? Adakah alat ukurnya? Banyak orang yang menilai dari pelayanannya yang banyak, dari jabatannya di gereja. Saudara, apakah itu benar? Ya, bisa benar, tetapi bisa juga tidak benar. Untuk menilai kedewasaan rohani seseorang, coba perhatikan seberapa banyak ucapan syukur yang keluar dalam diri anak Tuhan itu hari demi hari. Seberapa banyak, seberapa melimpah ucapan syukur itu di dalam kondisi apapun juga, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita pelajari Alkitab dengan baik-baik, kita akan temukan bahwa mengucap syukur itu adalah perintah. Tetapi di sisi lain, mengucap syukur juga adalah disiplin rohani. Dan di sisi yang lain lagi, mengucap syukur adalah ciri, tanda kedewasaan rohani seseorang. Dari satu sisi, ucapan syukur ini bisa dilatih, bisa didisiplin, dan kita harus melakukannya secara disiplin. Dan Rasul Paulus, saudara-saudara, mengharapkan ini dari para pembaca suratnya. Rasul Paulus mengharapkan pembaca suratnya bisa melatih diri untuk bersyukur dengan disiplin. Ketika kita melatih ucapan syukur di dalam keseharian hidup kita, maka dia akan menumbuhkan iman rohani kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertumbuh rohani satu sisi adalah anugerah dari Tuhan, tapi satu sisi adalah usaha dan juga perjuangan kita. Setiap kita diminta untuk berjuang dan berusaha melakukan bagian kita. Dan apabila kita melakukan bagian kita dengan setia, dengan konsisten, maka Tuhan akan menumbuhkan rohani kita. Saudara, ketika ada orang yang imannya bertumbuh, rohaninya bertumbuh, orang itu tidak bisa menyombongkan diri. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Walaupun ada bagian dari dirinya yang harus dia lakukan, yaitu hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan belajar mengucap syukur di dalam keseharian hidup kita. Saudara, maukah saudara melakukan itu? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan dan kami sudah mendengarnya. Bantu kami Tuhan menjadi pelaku firman. Tolong kami Tuhan bukan hanya mendengar firman saja. Ajar kami Tuhan agar firman Tuhan yang kami dengar bisa kami terapkan di dalam hidup kami sebagai anak Tuhan.
sehingga iman kami bisa bertumbuh sebanding dengan lamanya kami menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini, bantulah kami yang kadang-kadang cuma bisa bertekad tetapi tidak bisa mewujudkan tekad itu dalam keseharian hidup kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tibalah saatnya kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Ya, yang pertama saudara-saudara, mari kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sangat baik. Allah yang peduli dan juga Allah yang sanggup melindungi setiap kita. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang peduli kepada kami. Tuhan yang sabar. Dan Tuhan yang penuh pengampunan ketika kami melakukan dosa dan kesalahan. Bapa yang di surga, kami tidak bisa memilih ingin punya Allah seperti apa. Tetapi kami bersyukur karena Alkitab menyatakan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik, adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mau tinggalkan surga, datang menjadi manusia ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami. Oh Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan, bantu kami untuk memuliakan Allah yang begitu baik di dalam keseharian hidup kami. Bantu kami Tuhan untuk menyaksikan siapa Engkau kepada sebanyak mungkin orang, sehingga orang yang belum percaya bisa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mengaku kami tidak luput dari kekurangan. Kami bukan manusia sempurna. Kami banyak sekali keterbatasan. Oh Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa masih berdiri sampai saat ini semata-mata karena kesabaran dan kesetiaan Tuhan. Makasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita juga berdoa untuk setiap keluarga, anggota keluarga kita. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang berharga, yang ditetapkan Tuhan, yang diizinkan Tuhan menjadi anggota keluarga kita yang harus kita kasihi dan juga harus kita hormati. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pasangan hidup kami. Kami berdoa untuk suami kami. Kami berdoa untuk istri kami. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk kakak dan adik kami. Tuhan, berkatilah mereka. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat. Untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang di surga, berkatilah dan tolonglah ya Tuhan keluarga kami. Supaya bisa dengan kekuatan Tuhan melewati pandemi yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Bapa yang di surga, jadikan apabila kami seorang suami, jadikan kami suami yang mengasihi istri. Apabila kami seorang istri, jadikan kami istri yang tunduk dan hormat kepada suami. Apabila kami seorang ayah, jadikan kami ayah yang bertanggung jawab, yang membawa anak-anak mengenal Tuhan satu demi satu. Dan apabila kami anak, jadikan kami anak yang menghormati Tuhan, yang menghormati orang tua, karena Tuhan yang memerintahkannya kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan keluarga kami, ekonominya, berkati juga untuk masa depannya. Tolong Tuhan supaya kami bisa saling mengasihi, saling peduli, saling menghormati satu dengan yang lain. Sehingga kehadiran Tuhan bisa diwujudkan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, hamba berdoa
kiranya Engkau menolong mereka supaya mereka bisa kreatif dan ada pertolongan khusus dari Tuhan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin juga ada keluarga yang mengalami kesulitan di dalam relasi. Suami istri selalu bertengkar, orang tua anak selalu tidak sepaham. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang seperti itu. Tuhan berikan kerendahan hati kepada suami dan juga kepada istri. Berikan kerendahan hati kepada orang tua juga kepada anak, supaya bisa kami merendah sehingga relasi itu bisa terjalin dengan baik kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami dan keluarga seluruh anggota GEI Im Tong ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sudah mempersatukan kami, kiranya Tuhan juga yang menolong kami bisa menjalani kehidupan keluarga di dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan. Itulah doa kami, kiranya Tuhan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk kebaktian onsite yang sudah diselenggarakan oleh gereja-gereja kita, oleh lokasi-lokasi, seluruh lokasi di Hok Im Tong. Kiranya jemaat masih memiliki kerinduan untuk mengikuti kebaktian onsite. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan setelah sekian tahun kami tidak bisa kebaktian di gereja. Akhir-akhir ini lokasi di Hok Im Tong semuanya sudah dibuka dan kami bisa memiliki kesempatan untuk ikut kebaktian di dalamnya. Tuhan berkatilah supaya ada kerinduan dari seluruh jemaat Hok Im Tong untuk bisa mengikuti kebaktian onsite ya Tuhan. Berkati lokasi-lokasi yang menyelenggarakan kebaktian, kiranya kehadiran Tuhan bisa terasa di dalam setiap kebaktian onsite ya Tuhan. Kami sadar seluruh jemaat tidak membutuhkan pelayanan kami sesungguhnya, tidak membutuhkan apa yang bisa kami lakukan, tetapi seluruh jemaat membutuhkan kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan onsite kami, sehingga lewat penyelenggaraan kebaktian onsite, kehadiran Tuhan bisa dirasakan oleh seluruh jemaat. Tuhan, sekali lagi, apabila ada jemaat yang masih takut, masih bergumul, apakah masih mau datang atau tidak di dalam kebaktian onsite, Tuhan teguhkan hati mereka, supaya Tuhan yang terus tanamkan kerinduan kepada seluruh jemaat, sehingga mereka bisa hadir di dalam kebaktian onsite, dan mereka bisa memuliakan Tuhan, dan mereka bisa menikmati kehadiran Tuhan. Ada perubahan yang terjadi ketika Tuhan menjamah hati setiap jemaat yang hadir di dalam kebaktian onsite. Terima kasih ya Tuhan, itulah doa kami, kiranya Tuhan mendengar dan menjawabnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir saudara, mari kita berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kita. Ya, kita bersyukur untuk COVID yang makin hari makin menurun, dan kita juga berdoa untuk kekhawatiran beberapa banyak orang yang mengkhawatirkan datangnya gelombang ketiga di bulan Desember yang akan datang. Mari kita mohon kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sekalipun banyak masyarakat yang masih kurang abai dengan prokes yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tetapi COVID sekarang sudah makin menurun. Oh Tuhan, kami tahu ini adalah anugerah dari Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk kekhawatiran beberapa orang, beberapa tenaga medis, beberapa ahli yang menduga akan muncul gelombang ketiga di akhir Desember atau di awal Januari yang akan datang. Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa kepadamu, kami memohon belas kasihan-Mu. Kalau boleh Tuhan, gelombang ketiga itu tidak hadir di negara kami.
Tuhan, kami tahu Engkau bisa menjawab doa kami. Kami tahu Engkau Maha Kuasa. Oleh karena itu kami berdoa hari ini kepadamu. Kami minta tolong Tuhan. Kiranya Engkau berkenan gelombang ketiga itu tidak hadir di negara kami. Tetapi seandainya gelombang ketiga diizinkan hadir, kami tahu ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, kalau seandainya itu hadir, kiranya Engkau beri perlindungan-Mu kepada setiap kami, seperti selama ini Tuhan melindungi kami. Dan bantu kami Tuhan untuk tetap setia menjalani prokes dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar bisa tetap mengatasi, berjuang melawan COVID yang entah sampai kapan akan berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan mengakhiri kebaktian doa pada hari ini. Saya mohon dengan hormat setiap kita bisa bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Mari saudara-saudara kita arahkan hati dan iman kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa dan penghiburan dari Allah Roh Kudus Tritunggal yang Esa menyertai kamu sekalian, melindungimu dan menumbuhkan iman rohanimu mulai dari sekarang sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali.